Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan dan masih dipertemukan oleh Allah pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memberi manfaat dan bisa diaplikasikan dalam pembuatan sebuah bulletin ataupun yang lainnya. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa membuat kolom yang berbeda dalam satu dokumen, yang tentunya ini sering kali kita jumpai pada lembar khutbah Jumat atau pada bulletin atau majalah ataupun yang lainnya. Jadi fokus pembahasan kita pada kali ini adalah bagaimana kita membuat kolom semacam ini. Jadi ini ada satu kolom, kemudian tag yang kedua ada dua kolom. Nah, sementara untuk yang bagian drop cap ini, kalau teman-teman ingin melihat secara detail, bisa dilihat pada bagian video sebelumnya yang sudah pernah saya upload. Jadi teman-teman bisa lihat untuk yang drop cap itu ada pada bagian sini ya. Itu nanti bisa dieksplor, bisa dilihat lebih lanjut. Sehingga untuk saat ini yang akan saya bahas lebih pada tataran pembuatan kolom semata. Jadi sebelum kita membahas, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasinya, sehingga pada saat ada video baru kalian akan mendapatkan informasi secara langsung. Baik teman-teman semuanya, langsung pada pembahasan. Saya buka pada halaman baru yang sudah saya sediakan. Ini adalah sebuah teks yang kebetulan ini adalah bagian dari tag khutbah Jumat yang sudah menjadi bagian dari program Lembaga Takmir Masjid untuk membuatnya setiap Jumat yang akan dibagikan kepada masjid-masjid yang sudah bekerja sama dengan LTM DKI Jakarta. Baik teman-teman semuanya, untuk langkahnya dalam pembuatan dua kolom untuk dalam satu tag, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu pada bagian layout. Di layout, jadi ini rencananya akan kita jadikan dua kolom, misalnya ini saya taruh di atas. Nah, kemudian pada saat kita sudah masuk di kolom layout, di situ ada break. Nah, di break itu teman-teman bisa lihat pada bagian yang paling bawah, section break, pilih yang bagian continuous. Jadi untuk continuous ini adalah pemisahan antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya, tapi masih dalam kategori satu dokumen atau satu halaman. Beda halnya dengan next page ini, tentunya kalau next page ini ada perbedaan dari halaman itu sendiri. Baik, setelah teman-teman klik kepada continuous ini, otomatis ini nanti akan berubah, sehingga pada saat kita jadikan dua kolom nantinya akan menjadi satu page namun kolom yang berbeda. Nah, untuk kolomnya sendiri teman-teman bisa lihat pada bagian kolom tetap pada posisi layout. Kemudian di situ ada pilihan, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Rencana saya atau teman-teman kalau ingin membuat dua kolom ya ditekan 2, kalau 3 ditekan 3. Saya ambil yang dua kolom saja. Nah, otomatis sudah menjadi dua kolom, namun untuk yang bagian atas tetap satu kolom, karena itu fungsi daripada break continuous tadi ya. Break continuous tadi itu fungsinya adalah untuk memisahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, setelah jadi dua kolom ini, kemudian teman-teman bisa lihat untuk yang di bagian atas ya, di bagian sini ini fungsinya adalah untuk mempersempit atau jarak ukuran antara kolom 1 dengan kolom 2 itu seberapa luasnya atau berapa senti jaraknya. Kalau kita rubah misalnya semacam ini, itu jadi teman-teman juga bisa melihat nanti dan bisa mencoba bagaimana perubahan yang terjadi. Nah, kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan. Nah, itu semuanya ada di bagian sini. Kemudian untuk selebihnya masalah
istilahnya terkait dengan rata kanan, rata kiri, ataupun rata kanan dan kiri, itu nanti teman-teman bisa melihat pada bagian font dan seterusnya. Itu juga sudah pernah saya uraikan dan itu bisa dilihat pada video sebelumnya. Kemudian jika pada akhir, misalnya sampai pada akhir sini, kemudian kita jadikan menjadi satu kolom lagi, ini masih dua kolom. Nah, teman-teman kembali lagi pada layout, kemudian pada break, sekali lagi pilih yang continuous. Setelah itu silakan dilihat pada bagian kolom, kemudian pilih one, sehingga otomatis akan menjadi satu kolom lagi. Nah, sederhana dan cara semacam ini semoga saja bisa memberi manfaat kepada kalian semuanya untuk diterapkan dalam pembuatan bulletin atau pembuatan materi-materi yang sifatnya itu membutuhkan dua kolom atau lebih untuk menambah nilai artistiknya. Taib, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, singkat, padat, dan semoga masih bisa dipahami. Dan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena nanti insya Allah akan ada materi-materi lain atau video-video lain yang sekiranya itu akan memberi manfaat kepada kalian. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.